Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan kita rasakan, dan mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati datang memuji dan menyembah Dia. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami bersama kembali berkumpul dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami mau bersatu di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, dalam waktu-waktu kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar hati kami selalu mengucap syukur Tuhan. Bermalam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Biar mulut, biar hati, biar setiap persembahan kami naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Mari malam hari ini angkat hatimu bersembah Dia. Oh, sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bawa hatimu malam hari ini dengan segenap hati, sama-sama katakan. Mulutku Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mari bersama katakan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari semua penyembah bersama naikkan hati. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Dan sungguh hati kami mau bersama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami sembah Kau Tuhan. Mulutku penuh Segenap hati kami bawa setiap pujian dan syukur kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sepanjang hari kami bersyukur. Penghormatan tertinggi bagi-Mu. Haleluya. Sekali lagi sama-sama mari semua nyatakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Biar segenap hati kami menyembah. Layak dipuji, Kau Allah yang hidup. layak ditinggikan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian sembah kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya hati kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi sama-sama, mari dengan sungguh hati kata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Segenap hati kami mengucap syukur. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami bawa setiap rasa syukur kami buat kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima. Katakan pujian ini dengan segenap hati-Mu. Biar Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Katakan pujian ini dengan segenap hati-Mu. Ya Allahku, ya Tuhanku. terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku, ya Tuhan. Sekali lagi bersama mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di mesbah doa untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa di mesbah doa malam ini, dan semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kita mau terus menambah iman kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa iman kepada Tuhan itu saudara ya akan kuat ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan, ketika terus kita membangun iman, memuji menyembah Tuhan, dan lewat mesbah doa biarlah kita semua semakin hari semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya, dan biarlah kesaksian terus menambah iman, pengetahuan, dan kekuatan kita di dalam Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basir. Perkenalkan, nama saya Dian. Ya, shalom Ibu Dian. Saya mulai mengikuti mesbah doa dari tahun 2020 ya, berarti dari awal ya Bu ya. Dan di sini saya mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan Yesus yang begitu nyata dalam kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu suami saya tiba-tiba sakit dan masuk rumah sakit karena tensinya tiba-tiba naik dan dia muntah-muntah. Lalu dokter menganjurkan untuk di CT scan. Dan ya, saya kaget karena hasilnya suami saya pendarahan di otak kecil. Saat itu saya syok dan saya menangis ya. Saya berdoa meminta kepada Tuhan ya. Yang pertama adalah saya minta pengampunan. Ya, dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan ya pulihkan suami saya. Kalau suami saya benar-benar dipulihkan Tuhan, saya akan bersaksi di mesbah doa. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Akhirnya suami saya dipulihkan Tuhan. Semakin hari semakin dipulihkan, bahkan Tuhan sembuhkan sempurna. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih ya kepada Tuhan Yesus. Juga saya berterima kasih buat Ibu Pendeta Debbie Basir yang terus menguatkan lewat firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga dan seluruh tim mesbah doa. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita percaya bahwa kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena segala sesuatu itu bisa terjadi ya di luar dugaan, bahkan di luar prediksi kita, bahkan di luar kekuatan kita. Dan itulah sebabnya kita ini harus makin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ya, satu kesaksian malam ini, suami tiba-tiba sakit ya, mual-mual, tensinya naik, dan ternyata ketika dibawa ke rumah sakit pendarahan di otak kecil. Ya, banyak bahkan orang yang mengalami kasus seperti itu langsung lewat saudara. Tapi puji Tuhan, ibu berseru pada Tuhan dan meminta kesembuhan dan bernasar kalau suaminya sembuh maka ibu akan bersaksi di mesbah doa. Dan Tuhan mengabulkan, akhirnya suaminya sembuh, dan malam ini kita mendengarkan kesaksiannya, suaminya sudah dipulihkan Tuhan. Ya, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan, karena itu percayalah dan berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan masih di Pengkhotbah pasal yang ke-5. Kita akan lanjutkan sekarang pada ayat yang ke-7, Pengkhotbah 5 ayat 7. Judulnya kesia-siaan kekayaan. Ayat yang ke-7, kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Ya, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Ya, jadi saudara, ternyata bukan hanya di zaman sekarang ini, tapi dari zaman dulu ya, Salomo sudah menuliskan. Dia bilang, kalau engkau melihat di satu daerah orang-orang miskin ditindas, hukum kehilangan kekuatan, ya jangan heran, kata Salomo, akan perkara itu. Karena kenapa? Pejabat tinggi yang satu mengawasi pejabat yang lain, ya, dan demikian yang lebih tinggi lagi mengawasi yang tinggi-tinggi itu.
Ya ternyata dari zaman dahulu memang sudah begitu keadaannya, namanya juga manusia. Ya bukan nanti zaman sekarang saudara kita melihat di satu negara itu kayaknya ada ketidakadilan, orang yang berpengaruh, orang yang punya jabatan seringkali itu lebih punya kekuasaan. Karena apa? Pejabat yang rendah diawasi oleh pejabat yang tinggi, pejabat yang lebih tinggi diawasi yang lebih tinggi lagi. Dan itu sudah dari dulu seperti itu kata Salomo. Ya, jadi ya itulah saudara ya, kita berdoa supaya Indonesia ini ya boleh mengalami pemulihan agar tidak seperti ini hukum diperkosa. Ya, kita berdoa supaya para pejabatnya takut akan Tuhan, makanya setiap malam kita berdoa supaya Tuhan beri roh takut akan Tuhan bagi para pejabat. Ayat yang ke-8, suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah ya kalau rajanya dihormati di daerah itu ya. Ya kalau rajanya masih dihormati ya itu keuntungannya, tapi kalau jangan sampai rajanya, presidennya sudah tidak dihormati, maka ya itu saudara ya banyak hal bisa terjadi. Kita berdoa Indonesia tetap di dalam perlindungan Tuhan. Ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Ya, pengkhotbah berkata bahwa siapa mencintai uang dia tidak akan puas dengan uang. Ya, uang itu kita semua butuh saudara, tetapi cinta akan uang itu yang tidak boleh. Karena orang kalau cinta uang dia akan melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan pasti Alkitab bilang kalau orang cinta uang dia tidak akan pernah puas dengan uang. Makanya orang rela berbohong, rela korupsi, ya mengambil yang bukan miliknya, rela menjual diri. Sekarang wanita-wanita banyak jadi ani-ani, jadi simpenan. Kenapa? Karena cinta uang. Dan cinta uang ini saudara tidak akan puas dengan uang. Ya, demikian juga siapapun tidak akan luput dari yang namanya cinta uang. Mungkin pendeta juga sekalipun bisa terkena cinta uang. Ya, tapi kita harus ya menjaga hati kita, caranya ya dengan kita juga banyak menabur, banyak memberi. Ya, itu akan ya menghalau roh cinta uang itu dalam hidup kita. Ya kalau orang itu rajin memberi, ya rajin menabur, maka dia tidak akan cinta uang saudara. Tapi orang yang cinta uang tuh pasti gak pernah menabur, pelit, karena dia cinta akan uang dan dia tidak akan pernah puas dengan uang. Dan dikatakan ya bahwa orang yang juga dikatakan orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Kita melihat seringkali orang gak pernah puas dengan penghasilannya karena dia kepengen kaya saudara. Ayat 10, dengan bertambahnya harta bertambah pula orang-orang yang akan menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya, Salomo berkata orang itu makin kaya, makin banyak pula orang yang menghabiskan kekayaannya. Ya, dan apakah untungnya bagi pemiliknya? Orang itu kalau kaya saudara lihat pegawainya pasti banyak, orang-orang di sekeliling juga banyak, uangnya juga banyak yang menghabiskan. Ya, makanya saya selalu berkata gini saudara, sekaya apapun orang ya dia cuma makan tuh sehari 2 atau 3 kali tuh sudah gak bisa makan apa-apa lagi gitu ya. Biar mau disuruh makan juga ini perut udah gak bisa. Makanya kalau orang kaya terus gak takut Tuhan, ya mau dibuat apa, sia-sia. Karena semakin dia kaya semakin banyak orang menghabiskan kekayaannya. Ayat 11, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun makan banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Ya, jadi saudara, pengkhotbah berkata orang bekerja, orang yang tidak kaya mereka kerja, dia makan sedikit atau banyak, tidurnya lebih nyenyak daripada orang yang banyak uangnya, seringkali mereka tidak bisa tidur ya. Jadi itu yang saya bilang saudara, ya mau kaya orang atau miskin orang ya makannya itu ya sama sehari 3 kali. Ya bahkan gak bisa lebih perutnya untuk menampung. Tetapi bedanya seringkali malah orang yang bekerja, ya orang miskin tuh tidurnya lebih nyenyak daripada orang kaya. Karena orang kaya itu banyak yang dia pikir. Saudara pikir ya, oh kalau perang-perang gini orang miskin yang bingung. Enggak, orang kaya juga bingung simpen duitnya kemana. Itu lebih stres lagi. Dia gak bisa tidur karena dia pikir aduh taruh duit di mana ya ini nanti kalau begini ya.
Ya itulah saudara, setiap orang itu punya ya pemikirannya masing-masing, punya pergumulannya masing-masing. Ayat 12, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Ya, kekayaan yang disimpan ya oleh pemiliknya itu justru menjadi kecelakaannya sendiri. Kenapa? Orang makin banyak uang makin sulit tidur. Dia pikir mau taruh di mana nih uang, nanti kalau kebanyakan begini ya jadi kecelakaan sendiri. Akhirnya dia sakit ya karena banyak pikiran, cuma pikir mau simpan duitnya kemana. Banyak-banyaklah menabur saudara. Ayat 13, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu apapun yang dibawa dalam tangannya. Salomo pengkhotbah mengingatkan kita bahwa kekayaan itu sebanyak apapun nggak bisa kita bawa mati. Pada akhirnya kita akan kembali ke kematian itu tidak membawa apa-apa, seperti kita lahir telanjang, kita juga akan pergi tidak bawa satupun di tangan kita. Ya, dan itu pun adalah kesia-siaan saudara. Ayat yang ke-18, ayat yang ke-15, ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang demikian pula ia akan pergi. Dan apakah keuntungannya dari orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Ya, orang kaya kalau dia tidak bertobat, maka hidupnya itu penuh penderitaan, kesusahan, kekecewaan dan kekesalan. Ya, karena itu mari saudara bertobat, hidup dalam perkenanan Tuhan agar hati damai sejahtera. Jadi ketika kita mati nanti, memang kita juga nggak bawa apa-apa, tapi setidaknya hati kita pernah hidup dalam perkenanan Tuhan. Itulah kebahagiaan, kita pernah hidup dalam anugerah Tuhan. Itulah yang menjadi satu kebanggaan bagi kita. Ayat 17, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya, itu juga pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membuat dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Orang-orang saudara yang hidup di dunia ini, mari kita minta karunia menikmati di hadapan Tuhan. Karunia menikmati itu bukan hanya untuk menikmati kekayaan, bahkan di dalam penderitaan pun kalau kita hidup dekat melekat dengan Tuhan, kita diberi karunia untuk menikmati, karena itu adalah anugerah Tuhan. Orang kaya gak akan bisa menikmati kekayaannya kalau dia tidak melekat dengan Tuhan, kalau dia tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Orang miskin pun tidak akan bisa menikmati kemiskinannya kalau dia tidak melekat dengan Tuhan. Jadi entah miskin ataupun kaya, mari kita minta karunia untuk menikmati di hadapan Tuhan. Saya pernah melewati semuanya saudara. Saya pernah miskin, tidak ada uang 1 sen pun di tangan saya. Bahkan besok saya nggak tahu mau makan apa. Tapi saya dapat karunia untuk menikmati keadaan itu. Dan hari ini pun saya diberi kelimpahan oleh Tuhan. Saya diberi karunia untuk menikmati. Jadi makanya Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kemiskinan, aku juga tahu apa itu kekayaan, kelimpahan. Di balik semuanya itu anugerah Tuhan lah yang menjadikan kita kuat dalam menghadapi segala perkara. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini anugerah-Mu melimpah atas hidup kami, bukan hanya dalam keadaan kaya atau baik, tapi dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin hari ini kami sedang dalam keadaan yang miskin, beri kami karunia menikmati, untuk kami dapat menikmati segala perkara, bukan hanya yang baik tetapi yang tidak baik pun. Ajar kami menikmati semua proses Tuhan, agar hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus Tuhan mencari Engkau hari-hari ini, biarlah mereka menemukan Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan dalam segala perkara. Ketika kami miskin, kami juga menikmati kemiskinan itu dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kami kaya, kami
kami tidak melupakan Tuhan. Kami menikmati semua yang baik yang dari Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup menghormati Tuhan dalam hidup kami, supaya tidak sia-sia satu saat ketika kami mati, kami tidak bawa satu apapun dari dunia ini, tetapi setidaknya kami pernah hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus mencari Tuhan. Berkati di dalam perkenanan-Mu, biar lebih dan lebih lagi anugerah-Mu melimpah tercurah dalam kehidupan kami, agar hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Berkati yang sedang terbaring sakit, entah di rumah ataupun di rumah sakit, jamahan Tuhan tercurah, kesembuhan terjadi. Ampuni dosa pelanggaran kami, sembuhkan Bapa. Berkati Tuhan setiap kami dalam keluarga, lepas keluarga, rumah tangga, pemulihan keluarga, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, agar keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan pada Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, keuangan, hutang piutang, yang ingin mencari pekerjaan, yang berdoa bagi pemulihan usaha. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami percaya hari-hari ini Tuhan melepaskan setiap yang terikat dari dosa, agar hidup kami boleh semakin berkenan pada Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan terjadi. Biarlah Indonesia menjadi negara yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Pemerintahnya mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran pejabat kabinet yang ada, menteri, hidup takut dan menghormati Tuhan, dijauhkan dari korupsi, cinta uang dan segala dosa. Biarlah mereka hidup menghormati Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil berasal daripada Tuhan sendiri. Kami terus berdoa buat bangsa kami. Tuhan perhitungkan setiap kami yang terus berdoa buat bangsa ini Bapa, agar Indonesia dijauhkan dari kerusuhan, kekacauan, perang, bahkan apapun. Biarlah anugerah-Mu melimpah dan beri Tuhan keselamatan buat bangsa kami, juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, khususnya di Timur Tengah, perang yang masih terjadi, Amerika, Iran, Tuhan, dan melibatkan negara-negara lainnya, Israel. Biarlah anugerah-Mu melimpah, ampuni bangsa-bangsa ini, beri pengertian kepada para pemimpin dunia agar mereka boleh bertobat dan menerima Engkau Tuhan. Dan biarlah Bapa ada keselamatan, dan biarlah di waktu-waktu ini semakin banyak orang mencari Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, karena itu kami buka hati dan tangan kami. Mari saudara terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua, mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya